Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu apakah alasan Kepala Daerah Lamban menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Negara terkait pelanggaran netralitas ASN di Pilkada? Sudah bergabung staf khusus Kemendagri Castorius Sinaga dan anggota Badan Pengawas Pemilu Muhammad Afifuddin. Selamat malam Pak Kasto dan juga Pak Afif. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ade. Kita ke Pak Kasto terlebih dahulu. Pak Kasto, dari surat teguran kepada 67 kepala daerah tertanggal 27 Oktober ditandatangani oleh Mendagri, apakah sudah ada tindak lanjutnya, Pak? Saya ralat dulu ya bahwa yang menandatangani adalah Inspektur Jenderal atas nama Bapak Mendagri, surat tertanggal 27 Oktober. Dan ini suratnya sudah dilayangkan ke 67 Pemda selaku PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang harus menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan netralitas ASN. Jadi kita memberikan waktu lewat Inspektorat Jenderal memberikan waktu 3 hari agar menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Di aturan sebenarnya PPK atau gubernur, bupati atau wali kota memiliki waktu 14 hari ya untuk melaksanakan ya menindaklanjuti rekomendasi dari KASN. Nah, sebenarnya rekomendasi KASN ini dalam faktanya itu sudah memuat pelanggaran dan juga sanksi yang harus dilaksanakan saja. Nah, memang sudah ditindaklanjutikah oleh mereka, Pak? Dari 67 kepala daerah ini, adakah respon atau sudah ada respon dari mereka? Sebenarnya bervariasi. Ada, dan kita yakin bahwa Pemda akan PPK ataupun gubernur dan Pemda akan menindaklanjuti ini. Ada hal-hal yang mungkin teknis, yaitu pertama adalah mungkin ada kesibukan di daerah sehingga rekomendasi ini kurang ditindaklanjuti, dan juga mengingat katakanlah daerah-daerah tersebut juga sedang melakukan pilkada. Tapi ada juga yang sudah menindaklanjuti tetapi tidak terkoordinasi atau tidak terinformasi ke lembaga-lembaga yang menandatangani SKB, seperti misalnya di Kabupaten Kepri, ya kan? Nah, oleh karenanya sebenarnya surat teguran dari Bapak Mendagri ini lebih mengajak kita semua, Pemda dan seluruh stakeholder, untuk memberikan perhatian dan juga keseriusan untuk menindaklanjuti ataupun menjaga netralitas ASN ini. Karena bukan hanya Kemendagri yang memiliki tupoksi dalam hal ini, tetapi lembaga-lembaga yang lain. Dan surat yang kita kirimkan itu mempunyai efek positif dan mengingatkan ya Pemda untuk segera menindaklanjutinya. Baik, kita ke Pak Afif dari Bawaslu. Pak Afif, ini kan 793 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas. Apa saja motifnya, Pak? Kalau kita lihat kan memang ada yang karena memang dekat dengan ingin mendapatkan jabatan, lalu kemudian juga ingin mempertahankan jabatan. Nah, kalau dari temuan-temuan Bawaslu, apa saja motifnya, Pak? Ya, terima kasih. Dari sisi temuan kita, sebenarnya memang tantangan pilkada serentak ini salah satunya soal ASN yang tidak netral. Ini sudah kita lansir dalam potensi indeks kerawanan kita. 3 hal, politik uang, DPT yang masih ada masalah, dan juga netralitas ASN. Nah, sekitar 700-an kasus tersebut, tentu data terakhir kami ini di tengah bulan Oktober kemarin, sudah 729 rekomendasi pelanggaran, tetapi 61%-nya belum mendapatkan tindak lanjut. Jadi hanya 39%. Motifnya apa, Pak? Mereka melakukan pelanggaran dan ketidaknetralan, Pak? Nah, diantaranya itu adalah memberi dukungan melalui media massa atau sosial, mengikuti silaturahim, dan seterusnya. Motivasinya tentu macam-macam, tapi yang paling krusial sebenarnya kadang-kadang mereka merasa dalam posisi yang harus memilih. Soal posisi-posisi di bawah terutama yang kita lihat jika ada atasan atau petahana misalnya yang maju. Meskipun tidak semua potensi menggerakkan ASN untuk berpihak itu dikendalikan oleh orang di dalam. Tetapi yang kita lihat sebenarnya adalah mereka dalam posisi yang memang sulit gitu. Nah, ini yang butuh keteguhan dari teman-teman ASN bahwa sejatinya sebagai pelayan dan abdi masyarakat, abdi rakyat, posisi ini harus tetap dipertahankan sehingga mereka tidak kemudian terombang-ambing untuk mendukung si A dan si B dalam konteks pilkada yang kita tahu
dinamikanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-harinya di lapangan. Baik, Pak Afif. Artinya melike dan nge-share di media sosial oleh ASN terkait pasangan calon itu memang termasuk pelanggaran begitu ya. Apakah nanti ASN-ASN ini sudah paham aturannya atau memang jangan-jangan mereka nggak paham? Nanti kita akan ulas lagi Pak Afif dan juga Pak dari Kemendagri. Kami akan nanti membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Langsung saja kita ke Pak Kasto Yusinaga, Staf Sus Mendagri. Pak Kasto, ini salah satu modus yang tertinggi katanya adalah memposting, like, dan share di media sosial oleh ASN terkait pasangan calon tertentu. Nah, jangan-jangan ASN di lapangan, di daerah-daerah, jangan-jangan tidak mengetahui bahwa ini adalah pelanggaran, Pak Kasto. Apa tanggapan dari Anda? Saya kira faktor bahwa tidak diketahui ini satu faktor alibi menurut saya ya, karena bukan sekali ini aja kita mengadakan pilkada dan aturan-aturan di SKB itu sangat rinci dan itu sudah dilaksanakan atau sudah diaturkan sejak pilkada dari tahun 2014, 15 dan seterusnya. Artinya aturan itu juga sudah tersosialisasi ataupun sudah sudah tersebar, terdiseminasi kepada lembaga-lembaga di Pemda dan itu bisa diakses di publik. Nah, di aturan itu semua sangat begitu terang benderang apa yang bisa, apa yang tidak bisa ya. Nah, oleh karenanya saya kira asumsi bahwa ASN tidak mengetahui aturan itu bagi saya agak sedikit absurd ya. Nah, disinilah kita mengatakan bahwa dengan mencoba melakukan semacam gebrakan untuk menjaga bersama netralitas ASN di pilkada itu sebenarnya dampak positifnya sangat luar biasa. Baik. Itu untuk profesionalitas birokrasi maupun pilkada berkualitas dan sebagainya. Nah, oleh karenanya saya kira Kemendagri di sini sebagai memiliki fungsi pembina dan pengawas Pemda, di mana gubernur adalah PPK, itu secara serius lah bersama-sama untuk melihat ataupun menjaga aspek netralitas ASN ini di dalam pelaksanaan pilkada. Ini salah satu kunci sukses pilkada. Ya. Baik, Pak Kasto, jadi sejauh ini untuk 793 ASN yang dimaksud secara administratif sudah diblokir akunnya oleh BKN atau seperti apa, Pak? Kalau pemblokiran itu seperti ini, kalau sesuai dengan informasi dari BKN, tadi kita rapat bersama KSN, BKN, Menpan RB, mengatakan bahwa ketika rekomendasi dari KSN itu sudah dikirimkan ke PPK, yang tembusannya adalah ke BKN, ke Kemendagri, dan lembaga-lembaga lainnya seperti Bawaslu dan juga, maka pada saat itulah diadakan pemblokiran. PPK mempunyai waktu 14 hari untuk menindaklanjuti ya kan rekomendasi KSN itu. Nah, dalam 14 hari itu ketika PPK-nya sudah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi itu, maka otomatis dibuka. Kalau tidak, ya memang tetap diblokir. Kan begitu. Nah, oleh karenanya di sini sangat tergantung dari kedisiplinan PPK, which is Pemda, yaitu gubernur, bupati, dan jajarannya untuk mentaati aturan deadline di dalam merespon temuan daripada KSN. Temuan KSN ini berasal dari Bawaslu, ya kan? Dan tidak semua temuan Bawaslu itu mempunyai implikasi pelanggaran. Itu nanti diverifikasi oleh KSN. Pak Afif. Ya. Baik, kita ke Pak Afif ini terakhir Pak Afif, kalau kita lihat stakeholder-nya kan banyak sekali dalam pelaporan ini. Gimana sih Pak sebetulnya tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN? Dan juga apakah memang ini terlalu rumit untuk kemudian payung hukumnya juga terlalu banyak? Apa yang mungkin jadi catatan dari Anda? Tidak, sebenarnya kan ini kalau dari sisi pencegahan kita sama Mendagri, Pan RB, Bawaslu, KSN, ini kan sudah melakukan kesepakatan di banyak hal. Kemudian dari sisi jalur ada dua. Pertama, kita menemukan langsung jajaran atas dugaan ASN yang tidak netral. Setelah itu ada juga jalur orang melaporkan langsung ke KSN, nggak melewati kami juga ada. Ada juga orang menemukan lapor ke kami. Semua kita koordinasikan dengan sangat baik dengan KSN. Kewenangan pengawasan ada di kita, tapi penindakannya atau hukumannya ada di rekomendasi dari KSN. Paling tidak ada sekitar 80
satu kasus yang masuk kategori bukan pelanggaran seperti disampaikan Pak Pastorius. Tidak semuanya langsung dianggap pelanggaran. Ada 61 laporan, sisanya itu temuan. Jadi yang paling banyak itu memang yang ditemukan jajaran Bawaslu di daerah-daerah. Nah, Artinya setelah itu, pertanyaannya ini apakah turun, sistemnya terlalu rumit atau seperti apa masukan dari Bawaslu, Pak? Singkat saja. enggak, soal komitmen saja ini. Kalau PPK-nya nggak mau lanjuti soal rekomendasi dari KSN ya repot. Ini kita Baik. pertanyakan. Maka menurut saya atasannya atau Mendagri dalam konteks ini sudah pas untuk turun, memberi peringatan dan seterusnya sebagai bagian dari menjaga kualitas proses pilkada. Baik, terima kasih Pak Muhammad Afifuddin, anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan juga Castorius Sinaga, staf khusus Mendagri telah bergabung bersama kami di Prime Time News.